apa namanya di Quran surah Nuh apa itu tadi. Al-Anfal kalau nggak salah. Di situ dikatakan wattaqu fitnatul la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jadi di situ dikatakan bahwa peliharalah dirimu dari siksaan atau musibah yang akan datang yang bukan hanya orang-orang yang zalim saja yang dikenakan. Iya. Berarti jangan tunggu moodnya ada ya. Tapi munculkan itu pada diri kita bahwa kita sudah punya karena sudah kita terjun di sini, konsekuensi dari hal itu ya kita harus selesaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Hamim Channel di program podcast Al-Quran Revolution. Tentunya pada kesempatan kali ini kita bersama dengan saudara Rahmat. Iya. Rahmat SAG MAG. Cocok ya? Ya, insyaallah juga moderator. Oke. Sebelumnya saudara Rahmat ini di sini juga S1-nya, Di? Iya, alhamdulillah. S1 Ilmu Al-Quran Atas juga? Iya. Dan saya dengar kabar bahwa saudara Rahmat ini dulunya waktu di S1 dia menjadi lulusan terbaik. Lulusan terbaik Di jurusan deh. Ya, jurusan. Masya Allah. Dan sekarang dengan masa studi berapa tahun? Satu tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan di S2 dia telah juga menyelesaikan masa studinya. Sangat luar biasa sekali memang saudara kita. Wah. Moderator itu terlalu banyak memuji. Oke. Langsung saja karena baru kemarin saudara kita ini telah menyelesaikan ujian tutup, Di. Iya. Tentunya di ruangan ini, bukan di ruangan ini, di ruangan di depan. Kita mau tanya dulu, apa judulnya? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih moderator sekaligus sahabat. Ya, sekaligus saudara juga. Iya. Jadi moderator ini selama kurang lebih 7 tahun sudah bersama dari dengan 2018. Ya, 2018 itu. S1. Iya. Kurang lebih lah, hampir 7 tahun. Ya, S1 dulu sama, alhamdulillah sekarang juga S2. masih ditakdirkan bersama. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin ujian munakasyah, ujian akhir. Tentunya sebelum saya berbicara tentang tesis ataupun hasil ujian dari kemarin, tentu saya ucapkan terima kasih dulu kepada Allah, yang kedua kepada orang tua, ketiga kepada seluruh civitas akademik, dan juga kepada seluruh guru-guru besar kami, orang tua kami di kampus ini, dan juga kepada seluruh teman-teman yang selama ini membantu dalam penulisan ini. Alhamdulillah kemarin dengan judul tesis konsep Al-Khoti'ah dalam Al-Quran. Al-Khoti'ah. Iya, suatu kajian tafsir tematik. Itu judul penelitian saya kemarin. Al-Khoti'ah artinya? Al-Khoti'ah secara literat itu artinya kesalahan. Iya, dia berasal dari kata khoti'ah yakhta'u khita'an atau khata'an atau khita'atan atau khoti'atan. Ini kan tematik. Ya, artinya kita kumpulkan semua kata yang ada, ayat yang ada khoti'ahnya. Iya. Itu ada berapa itu dalam Al-Quran? Jadi ketika kita mengkaji kajian tafsir tematik, ada beberapa cara. Yang pertama ada pengkajian term, ada pengkajian tema langsung. Nah, kebetulan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian term, sehingga dalam Al-Quran term ini Al-Khoti'ah ini terulang sebanyak 22 kali dengan bentuk segala derivasinya 15 kali. Jadi ada yang dan menariknya adalah semuanya itu berbentuk isim kecuali 2 kali, dan itu pun hanya berbentuk dalam satu kata kerja, itu kata kerja fi'il madi. Jadi 22 itu? Ya, 22 kali. Berarti 20 itu isim semua? Iya, isim. Dua kata ayat yang menggunakan kata kerja itu fi'il madi. Iya. Kenapa kemudian saudara tertarik untuk meneliti Khoti'ah ini? Awalnya pertama ini pada semester 2. Semester 2 kita belajar Al-Wujuh wan Nadhair. Nah, itu saya
membaca Ini kayak bukunya. Kawaid Tafsir. Iya, Kawaid Tafsir. Saya membaca bukunya Qutb bin Sulaiman. Iya. Ya, Al-Wujub wan Nadhair. Iya. Di situ saya baca-baca. Nah, situ ada term di sini saya dapatkan al-khotiun. Nah, orang-orang yang bersalah. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu mempunyai 3 makna. Iya. Ada yang bermakna syirku, ada yang bermakna lam yusyrik. Lam yusyrik. Ya, artinya bukan dari golongan syirik. Dan ada juga yang lam yata'ammad, sesuatu yang tidak disengaja. Nah, dari situ saya ini orang-orang yang saleh nih. Iya, yang dikategorikan sebagai orang yang bersalah di situ. Nah, dari situ kemudian saya mendapatkan satu ayat. Ini menarik dalam Quran surah Nuh itu ayat 25. Itu mimma khoti'atihim ukriku fa'udkhilun nar falan yajidu lahum min dunillahi ansara. Nah, di sini menggambarkan tentang kisah kaum Nabi Nuh. Iya. Nah, jadi kan kaum Nabi Nuh yang Sodom itu dia. Ya, bukan. Kaum Nabi Nuh itu yang didakwai 900 tahun baru mendengar. Nah, di situ saya tertarik karena di sini menggunakan kata khoti'ah diartikan sebagai disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan dan juga mereka kekal. Nah, pertanyaannya belum. Di sini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang diperbuat oleh kaum-kaumnya Nabi Nuh sehingga mereka ditenggelamkan dengan banjir yang besar dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ternyata ada perbuatan atau perilaku ataupun perbuatan yang ketika seseorang melaksanakannya itu akan mendatangkan sebuah bencana besar. Nah, di situ dulu pertama. Ini dari tafsir ini ketika dibaca tafsir. Iya, dari tafsir. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Termasuk itu sudah berapa ratus tahun. 900 tahun didakwai. Tidak ada Dan yang mendengar. Nah, dari situ melihat di di Quran surah itu Al-Anfal kalau nggak salah, di situ dikatakan wattaqu fitnatul la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jadi di situ dikatakan bahwa peliharalah dirimu dari siksaan atau musibah yang akan datang yang bukan hanya orang-orang yang zalim saja yang dikenakan. Berarti ada hukum masal nih. Yang baik atau yang jahat. Dari situ bilang bahaya ini. Bahaya kalau kita tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yang dimaksud di sini. Jadi dari situ, kalau kita tidak tahu ini, bukan hanya orang yang zalim, bukan hanya pelakunya yang kena ini, kita juga tapi kita juga. Kita bisa buktikan tsunami Aceh 2004 itu kan sebagian dalam hasil penelitian riset yang saya baca ternyata juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang zalim itu. Tapi yang kena kan bukan hanya orang yang zalim, ada anak kecil, ada orang tua, orang gila, orang yang semua yang tidak dikenakan dosa. Ternyata nah disinilah. Jadi penting untuk kita teliti ini kata khotiah di sini, karena banyak bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan di sini yang mesti kita ketahui oleh masyarakat luas. Nah, makanya saya bilang penting ini, bahaya ini kalau tidak diteliti ini. Ada orang berbuat kesalahan, ini kesalahan ini termasuk kan nanti ini musibah masal atau bagaimana. Jadi kalau ketika orang berbuat zalim sebagai orang yang mengetahui itu kita tidak boleh diam saja karena dampaknya bukan hanya kepada orang zalim itu, bisa kepada kita, bisa kepada alam. Begitu. Jadi begitulah latar belakang jadi penting ini. Dan juga saya lihat term-term yang digunakan di sini kan dalam Al-Quran itu term-term kesalahan ataupun dosa itu banyak sekali, bahkan sampai 17 term yang semakna dengan dosa ini. 17. Dan tidak ada pun satu penelitian meneliti khusus tentang al-khoti'ah. Jadi karena memang dari keresahan tadi kemudian tidak ada yang meneliti, jadi diputuskan untuk mengambil. Betul. Terus bagaimana hasil penelitian saudara tentang khoti'ah ini? Dari 22 tadi itu bagaimana hasilnya? Jadi dalam penelitian ini kan saya membaginya kepada 3 rumusan masalah, submasalah. Yang pertama bagaimana hakikatnya. Jadi untuk mengetahui hakikat ini perlu mengetahui dulu esensi dan substansinya supaya tergambarkan ini apa hakikat dari al-khoti'ah. Hakikat itu beda dengan definisi di? Beda. Kalau definisi mungkin kita pengertian dari secara bahasa, secara
istilah, kemudian pendapat ulama, terus disimpulkan. Dan ini sih luar biasa karena promotor saya banyak bagi-bagi ilmu juga. Profesor Pak Dr. Ahmad Mujahid dengan Dr. Hajar Rahmi Damis ya. Nah, beliau mengatakan bahwa untuk mencari sebuah hakikat dalam sebuah istilah itu harus bukan hanya esensinya yang kita ketahui, bukan hanya pengertian definisi, tapi untuk menggambarkan sebuah hakikat dari istilah harus menggambarkannya substansinya, wujudnya. Jadi kita harus ketahui pengertiannya, kita harus juga ketahui dengan wujudnya karena supaya bisa tergambar ini hakikatnya. Karena kalau hanya definisi istilah term itu tidak sampai kepada hakikatnya. Belum sampai, Iya, jadi pada saat itu saya proses meneliti ini. Iya, meneliti semua ayat-ayatnya. Setelah saya meneliti secara bahasa, kemudian saya komparasikan dengan, saya gabungkan dengan wujud dari eksistensi dari al-khotiyah, sehingga saya menyimpulkan bahwa al-khotiyah ini adalah merupakan perbuatan yang melanggar ataupun yang menyimpan dari kebenaran syariat agama dan bertentangan dengan akal sehat. Baik itu tergolong sebagai dosa lahiriah dan batiniah, baik itu adalah kesalahan ataupun dosa besar ataupun kecil, baik itu pelanggaran terhadap Allah maupun pelanggaran kepada manusia, baik itu dampaknya kepada diri sendiri maupun sosial, dan baik itu yang disebutkan secara langsung di nasnya atau di dalam Al-Quran sanksinya ataupun tidak. Jadi cukup luas memang dibandingkan dengan term-term yang lain. Jadi memang jadi bilang kalau khotiyah ini kayak umum umum. Dan perbedaan dari term-term yang lain yang paling menonjol adalah itu tadi, perbuatan, ada kategori perbuatan tidak disengaja dan ada yang disengaja. Ya kan kalau dosa kan pasti semuanya. Iya. Gitu. Jadi itu hakikatnya itu. Iya, itu secara hakikat. Jadi tergambar semua di situ. Jadi orang oke, sudah paham. Terus tadi kan ada 3 rumusan masalah hakikat, wujud sama dampak. Wujudnya? Kalau wujud di sini saya menjabarkan bentuk-bentuk perilakunya. Jadi apa perilaku ataupun perbuatan yang dikategorikan sebagai al-khotiyah dalam Al-Quran itu. Nah, di sini saya membagi menjadi 2. Yang pertama bentuk al-khotiyah dari dimensi religius spiritual, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Di antaranya yaitu perbuatannya adalah pertama adalah syirkun. Syirkun itu yang tadi. Syirik. Itu yang saya tadi katakan di latar belakang. Ya mimma khotiatihim hukum nar. Nah, itu pertama. Itu. Jadi ulama tafsir itu mayoritas mengatakan bahwa khotiatihim kan di situ jamak. Kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan di situ yang paling utama adalah syirik. Karena memang di situ dalam penafsiran dikatakan bahwa perbuatan kesalahan mereka itu lebih memilih penguasa orang-orang pembesar di zaman dulu itu. Orang-orang pembesar dengan orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah. Dia lebih mendengar itu dibanding dengan Nabi Nuh. Nah, di situ. Situ bentuk kesalahan pertama. Kamu bisa sudah dikasih beratus tahun dikasih dakwah. Betul. Yang kedua itu bentuknya adalah kufur. Beda nih kufur dengan syirik. Beda. Kalau kufur ini bagaimana ya? Jadi kalau kufur itu seseorang yang memang menutup kebenaran dari apa yang disampaikan oleh utusan Allah. Jadi memang dia biar apapun itu sudah terkafir, artinya kufur. Dan dia sudah tidak bisa tidak menerima secara. Artinya dia yang menutup diri. Dia memang menolak secara keseluruh dari apa yang menjadi apa yang didatangkan oleh Nabi. Gitu. Jadi dia memang menutup sama dirinya. Jadi itu 2 bentuknya tuh. Iya. Masih ada selain kufur, kemudian ada juga dusta, ada juga sihir juga ada. Ini tentang kisahnya sihirnya penyihirnya Nabi Fir'aun ketika Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya itu. Kemudian yang kedua itu ada bentuk al-khotiyah dari sosial religius. Jadi bentuk perilaku ini. Yang pertama tadi itu manusia dengan Tuhan. Sekarang sesamanya horizontal. Jadi hubungan antara manusia dengan sama manusia. Tapi tetap juga kategori pelanggaran sama dengan pelanggaran terhadap Allah juga. Cuma kali ini kelihatan sekali karena sesama manusia. Apa itu? Nah, di antaranya yaitu pertama melantarkan kaum miskin
Ya, ya, ya. Sini dalam Quran surah Al-Haqqah dikatakan la yakuluhu illal khotiin, la yakuluhu illal khotiun. Di sini dikatakan bahwa di sini mereka tidak akan tidak akan memakan orang-orang yang akan memakan nanah dan darah. Ya. Itu adalah orang-orang yang berbuat kesalahan. Nah, kalau kita lihat munasabah ayatnya sebelumnya ternyata ada dua di situ. Yang pertama adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah mereka yang melantarkan kaum miskin. Bukan hanya melantarkan, ada dua di situ. Yang pertama, dia tidak mendorong seseorang untuk melakukan bersedekah. Yang kedua, dia sendiri yang tidak bersedekah. Jadi dua. Yang kedua itu membunuh anak. Jadi ini membunuh anak ini. Iya, membunuh anaknya. Ini dalam Quran surah Al-Isra. Kalau salah itu ayat 31. Itu dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nah, di sini dikatakan bahwa ini bentuk pelarangan keras bahwa janganlah engkau membunuh anakmu karena kamu takut miskin. Takut miskin. Nah, apa di ujung ayatnya inna qatlahum kana khita'an kabira, karena sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan kesalahan yang besar. Di sini pendapat ulama mengatakan, kan ini ada nanti khitoan, ada khotaan. Di sini penegasan inna qatlahum kana khita'an, penggunaan khonya ini di qasrah. Nah, menurut para ulama bahwa ada dua bentuk dalam Al-Quran. Ketika dia berbentuk khitoan, itu mengandung makna perbuatan yang disengaja. Sedangkan ketika dia berbuat khotaan, ini adalah dipatah khonya, ini adalah perbuatan atau kesalahan yang tidak disengaja. Nanti kita lihat di pembahasan selanjutnya. Nah, pada ini tadi ada dua. Yang ketiga adalah melecehkan dan memfitnah. Nah, ini tergambar pada Quran surah Yusuf. Tahu kan kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan Zulaiha yang nantinya menjadi istrinya juga, ya kan? Istri raja. Di Al-Quran disebutkan istri raja. Ya, betul. Situ digambarkan. Situ dalam Quran surah Yusuf ayat 29. Yusuf a'rid an hadza wastaghfir li dzambik innaki kunti minal khatiin. Innaki kunti minal khatiin. Jadi kata raja istrinya suaminya ini Zulaiha bilang, Yusuf, lupakan ini perbuatan ini kemudian katakan karena sesungguhnya ini istriku adalah kesalahan. Karena ini istrinya dikatakan sama istrinya, karena kamu istriku telah berbuat dosa, untuk itu kamu itu tergolong kepada orang-orang yang bersalah. Nah, itu nih kalau kita lihat munasabahnya sebelumnya, kita lihat kisahnya, ternyata itu bukan hanya mau melecehkan, justru lebih parah karena memfitnah Yusuf. Dan ternyata itu dibuktikan dengan kuasa Allah. Dia yang mau dan kemudian memfitnah lagi. Betul. Semua pasti tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf itu. Rasa kalau penonton itu. Kisah Nabi Yusuf. Terus itu yang kedua. Yang kedua adalah saudara-saudara Nabi Yusuf juga digambarkan sebagai khotiin. Surah Yusuf ayat 91 itu qalu tallahi laqad atharakallahu alaina inna kunna la khotiin wa in kunna la khotiin. Jadi di sini digambarkan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengakui dengan mengatakan bahwa sungguh engkau telah dilebihkan di atas kami dan kami termasuk orang yang bersalah. Tobat ini di. Iya, ketika ini sudah Allah telah sudah diangkat menjadi menteri Yusuf. Menterinya raja di situ pada saat itu. Sehingga pada saat ketika ditimpa kekeringan yang besar, Mesir. Sehingga saudaranya dari ini ke Mesir, ternyata didapatkan saudaranya sendiri. Nabi Yusuf sebagai menteri. Nah, sebagaimana kan ditahu bagaimana kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh saudaranya kan, zalim, membuang ke sumur. Nah, itu kan di situ digambarkan. Ini adalah sebuah perbuatan kesalahan juga. Dia sendiri nih. Saudaranya yang mengaku wa in kunna la khotiin. Begitupun juga di ayat setelahnya ayat 97. Di situ dikatakan qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Nah, di sini juga mengakuannya kepada bapaknya. Jadi memang ada dua di situ. Bentuk perilaku yang dikatakan sebagai kesalahan. Yang pertama zalim kepada sesama saudara, yang kedua durhaka kepada orang tua. Jadi memang
Yang menariknya ini Quran surah Yusuf semuanya itu menggunakan kata khotiin. Iya. Khotiin ketika istri raja dengan Nabi Yusuf, kemudian saudaranya kepada Nabi Yusuf dan saudaranya kepada bapaknya. Jadi khotiin semua itu. Iya. Karena memang kan tadi di awal dikatakan khotiin ini umum, kemudian di bentuknya itu yang dijabarkan. Iya, betul. Bentuknya. Kemudian selanjutnya itu ini juga menariknya sebenarnya juga. Saya ini menjadi pertanyaan besar bentuk perilakunya ini, karena ini dikategorikan sebagai khotiin, yaitu pada Quran Al-Qasas ayat 8. Ya. Di sini dikatakan faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khotiin. Wah, Fir'aun, Haman dan tentaranya ini kategori khotin. Kenapa dikategorikan sebagai khotin? Kesalahan apa ini maksudnya? Ini kan sudah jelas dosa besar ini. Kenapa menggunakan kata khotin? Mengaku Tuhan dan segala macam. Kenapa Tuhan menggunakan khotin? Terus apa yang didapatkan? Ternyata memang khotin itu misalnya tadi secara hakikat tadi memang khotin bukan hanya dosa kecil, ternyata juga dosa besar. Siapa yang kalah dosa besarnya? Firaun. Bukan lagi syirik, bukan lagi kafir, mengaku sebagai Tuhan. Iya, deh. Jadi dari situ kemudian diambil pemahaman bahwa bukan cuma dosa kecil, bukan hanya dosa kecil, tapi juga besar. Karena Fir'aun saja disebut sebagai khotin. Iya, betul. Padahal nyata-nyata dia melakukan dosa besar, bahkan melebihi dari perbuatan syirik. Sekalipun pada akhir sebelum meninggal dia mengakui. Kemudian ada ternyata juga perbuatan yang tidak disengaja, yang dikategorikan sebagai khotin juga. Iya. Di antaranya itu dalam Quran surah Nisa. Tahu maka mukmin ayyaqatul mu'minin illa khata'ah. Nah, itu yang saya tadi katakan bahwa penggunaan kata khita'an dengan khata'an. Khita itu disengaja. Iya. Khata'an itu tidak. Khata'an. Nah, ini dalam konteks Al-Qur'an dan ini juga. Bagaimana konteksnya itu? Karena bisa membunuh tidak disengaja. Iya, karena segala sesuatu yang ketika kita tidak sadar ataupun kita tidak ketahui, kita berbuat itu tidak dihukumi sebagai perbuatan dosa. Itu kan diampuni. Karena makanya itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 dikatakan Rabbana la yukallifu nafsan illa wus'aha maka Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampunkan apa-apa yang kami hilap atau apa yang kami lupa. Iya. Makanya di situ kalau kita lihat sebenarnya kalau ulama tafsir mengatakan bahwa karena perbuatan dosa sebenarnya perbuatan membunuh orang adalah perbuatan besar, tapi ketika dia perbuatannya tidak disengaja, nah ini bukan dikategorikan sebagai dosa, tapi untuk menutupi dari dosa ini, di dalam lanjutan ayatnya itu dikatakan bahwa untuk menutupi dosanya itu yaitu dengan membawa membayar kafarat, membayar kafarat dengan cara dia memerdekakan budaknya dan juga membayar diat untuk pihak keluarga yang dibunuh itu. Kalau dia tidak bisa kalau dia tidak bisa memerdekakan budak, tidak ada budaknya, ya cukup dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu yang menjadi karena kan kafarat ini sebagai penutup dosa kan? Kafarat. Nah, makanya adanya itu. Nah, ini kan gambarannya begini. Kenapa dikatakan dia bukan sebagai orang yang berdosa? Karena ketika seseorang melakukan, contohnya kasih perumpamaan, ketika orang mau berburu berburu hewan di hutan lah. Dia mau panen ini, ceritanya ini bukan rusak atau apakah. Tapi meleset dan ternyata ada orang kena. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya kalau begitu? Kalau di sini kayak peluru nyasar nih. Peluru nyasar ya. Kira-kira bagaimana? Kalau gitu nih, bagaimana kira-kira? Kalau hukum positif, tentu ada hukumannya. Di penjara. Iya, di penjara tergantung. Itu bedanya kita hukum positif dengan ketika kita masuk ke jenayah hukum pidana Islam. Nah, karena kalau dalam hukum pidana Islam itu disandarkan dengan ilatnya. Apa yang menjadi ilat? Kalau hukum positif, beda. Sama juga seperti penjelasan ayat tadi, karena khotoan. Iya, betul. Iya. Itulah kenapa dikasih kafarat, diat dan sebagainya. Nah, kemudian hanya itu saya. Masih ada. Nah, ini juga menariknya. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara itu ayat 82,
wallazi atau mau ayyughfira li khati'ati yaumiddin. Ini adalah perkataannya Nabi Nabi Ibrahim. Iya. Ya, itu kan dikatakan bahwa ya Allah, Engkau yang sangat kuinginkan mengampuni dosa-dosaku. Itu menggunakan khoti'ati. Khoti'ah digunakan Berarti di Nabi sini. Ibrahim juga. Nah, ini yang menjadi menarik karena ulama tafsir itu berbeda. Ya. Yang pertama, ini mengatakan bahwa ada kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim. Ada 3. Ya. Yaitu ketika dia berbohong. Yang pertama ketika dia berbohong tentang patung-patung yang menghancurkan itu. Ah, yang itu kan ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang kasih hancur ke ini? Oke, dia bilang yang paling besar. Iya, yang paling besar, yang kapaknya dikasih langsung sama yang besar tuh. Yang kedua apa? Yaitu ketika dia diajak oleh kaumnya untuk menyembah, ada acara semacam penyembahan api atau begitu. Tapi Ibrahim menolak, dia mengatakan bahwa saya sakit. Nah, yang ketiga adalah ketika dia mengatakan bahwa Sarah ini adalah saudaranya, padahal istrinya. Ini kan ditakuti karena Fir'aun itu dia incar ke ini istrinya kan. Nabi Ibrahim makanya mengatakan saudaraku ini. Nanti kalau kamu ketemu ke istana, kamu mengatakan bahwa saya adalah saudaranya Ibrahim. Namrud mengincar istrinya Nabi Ibrahim. Ibrahim. Itu kenapa Ibrahim bilang saudaranya. Supaya ditakutkan kan. Tapi ulama mengatakan bahwa sekalipun ini benar, ini kan bukan menjadi sebuah bukan sebagai bohong dalam hal kebaikan. Artinya dia tidak dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Tapi Nabi Ibrahim itulah kenapa dia mengatakan khoti. Iya, karena menurut ulama mengatakan bahwa penggunaan kata khoti'ati di situ itu sebagai bentuk ketaziman, kerendahan hati sebagai seorang rasul, seorang nabi, dan juga sekalipun dia sebelum nabi sebagai orang yang mazlum, terhindar dari dosa. Nah, ini adalah bentuk penghambaannya, bentuk ketaatannya seorang rasul dibanding kita. Bukankah Rasulullah itu beristighfar beribu kali dalam sehari kan? Iya, betul. Gitu. Dan yang terakhir itu bentuk kesalahan yang tidak sengaja adalah penisbatan kepada nama seorang anak selain dari bapak kandungnya. Artinya di zaman anak yang lahir luar nikah kapan? Tidak. Ini anak angkat. Anak angkat. Jadi ada anak diangkat tapi tidak bisa dinisbatkan. Ya, tidak bisa dinisbatkan. Contoh imam. Iya. Siapa namanya Bapak tak? Ahmad Ghazali. Al-Ghazali. Kalau saya bilang Imam bin Khair, kan anggaplah mungkin Khair yang jadi bapak angkat tak. Itu tidak boleh. Karena termasuk kesalahan juga itu. Iya, kesalahan, tapi ketika kita tidak sengaja, kita tidak tahu nama bapak kandungnya, kita tidak tahu bapak kandungnya, jadi mungkin anaknya ini. Atau ketika kita asal menyebutkan, menyandarkan seseorang kepada orang lain. Itu dosa. Tapi ketika kita tidak tahu atau hilaf karena lupa atau itu tidak dikategorikan dosa. Sebagaimana itu dalam karena salah surah apa ya, saya lupa. Tapi dalam narasi dalam pengulangan ayat itu, walaysa 'alaikum junahun bima akhtautum bihi walakin matammadat qulubukum. Jadi tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian akhtautum. Ketika kalian lupa atau ketika kalian salah. Jadi tidak ada dosa bagi kalian. Itu jelas-jelas walaysa 'alaikum junahun bima akhtautum. Ya kan? Dan itu menariknya ketika dia ketika menggunakan fi'il madhi, itu menggambarkan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Ketika dia fi'il madhi itu dua tadi. Yang dua, iya. Jadi tapi dua pendapat ulama dari narasi di situ mengatakan bahwa ini berlaku sebelum turunnya ayat. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ini juga berlaku kepada setelah turun ayat ini. Setelah turun ini kan ayat turun ketika siapa namanya? Angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harithah, ya kan? Iya. Itu disandarkan kepada Nabi. Orang-orang sahabat-sahabat itu bilang, "Wahai Zaid bin Muhammad." Ya kan? Nah, Zaid bin Harithah. Iya, makanya harus karena di sini dalam kaidah hukum perlu ini untuk penyandaran kepada ayah kandung untuk sebagai apa namanya? Pasti nasabnya. Jadi dia tidak tertukar dan memang kita kejelasan nasab nih. Iya, intinya kita dilarang untuk menyamakan sebagai anak kandung tak. Walaupun kita mengangkat, tetap harus dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Tetap harus.
Nah, itu termasuk kesalahan kalau kita tidak tahu. Iya, Nah, betul. Jadi bisa dikatakan begini bahwa kesalahan yang al-khoti'ah itu secara umum itu kesalahan. Kemudian ketika kita ingin menggolong-golongkan dia kepada disengaja kah, disengaja, itu ada banyak lagi dan tidak dijelaskan di bentuknya. Betul. Nah, kemudian terakhir tadi dampaknya. Ya, dampak itu ada 3 saya kemukakan. Yang pertama ada dampak teologis. Di antaranya itu berupa dampak buruk dari perbuatannya itu. Jadi dampak buruk di dunia yang langsung. Nah, itu saya gambarkan semua kaum terdahulu, mulai dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, Fir'aun, bahkan kaumnya Nabi Ibrahim, Jadi itu semua dampak-dampak yang digambarkan langsung oleh Al-Quran, dan itu banyak beberapa dalam Al-Quran tentang khotiah digambarkan langsung di situ. Apa saja. Langsung, jelas langsung apa akibatnya. Iya, akibatnya digambarkan. Ketika disebutkan khotiah di situ bahwa ini perbuatan kesalahan, langsung jelas. Iya. Betul. Nah, menariknya dalam 22 term itu penggunaan khotiah ada 7 kali penyandaran atau penggunaan kata ghafara dalam ayat itu. Jadi ada 7. Nah, kenapa menggunakan ghafara? Ini menggambarkan ghafara kan ini menutup. Pengampunan. Iya, pengampunan. Tetapi dari dari kata itu, ghafara itu ketika artinya mau diampuni ini kesalahan. Iya, bukan hanya diampuni. Justru karena ghafara ini adalah menutup, artinya dia menghalangi dari dampak-dampak buruk yang akan terjadi terhadap makanya di dalam narasi atau dalam penggalan ayat itu juga disandarkan kata ghafara supaya ketika orang berbuat kesalahan, dia harus segera beristighfar, dia harus segera memohon ampun kepada Allah agar dampak dari kesalahannya itu terhindar dari itu perbuatannya, artinya terhalang, bahkan digantikan kepada hal-hal yang baik. Karena jangan sampai karena perbuatan kesalahan ini kena akibatnya nanti. Iya, betul. Aku bilang itu tadi dampak teologis. Dampak teologis, dampak buruk. Yang kedua azab di akhirat. Nah, ini jelas ini. Jelas. Yang ketiga ini adalah tidak ada hilangnya penolong, artinya tidak ada penolong, tidak bisa ditolongin dari perbuatan kesalahan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Betul. Ya, yang kedua ada dampak sosiologis. Nah, ini dampaknya langsung sama manusia. Yang pertama rusaknya hubungan sosial. Tentu pastilah ini orang yang memfitnah, orang yang menzolimi kan pasti dan sebagainya. Yang kedua adalah dampak secara kekeluargaan. Artinya rusaknya hubungan kekeluargaan itu tadi ketika saudara Nabi Yusuf, betul. Pastilah rusak hubungan. Bukan hanya saudaranya, malahan orang tua yang dibohongi ini sampai Nabi Yakub buta disebabkan karena menangis ditinggalkan Nabi Yusuf. Iya, sampai buta. Iya. Kemudian yang ketiga itu kesenjangan sosial. Nah, ini yang tadi saya katakan yang melantarkan kaum miskin. Ketika orang-orang kaya di dunia ini hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Iya. Nah, itu kan akan menjadi ketimpangan kesenjangan sosial. Nah, itu perbuatan yang keempat itu terputusnya keturunan itu tadi yang membunuh. Karena membunuh takut karena miskin. Betul. Khasyata imlak. Mungkin itu dia kalau masalah. Jadi bukan hanya berdampak kepada diri sendiri, tapi berdampak kepada sosiologi. Kemudian yang terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini, apa kesan dan pesan selama berada di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir mulai dari S1 ini, S1 sampai sekarang, dan mungkin lanjut S3 lagi nih, Masya Allah. Apa kesan dan pesan, dan mungkin pesan bagi kesan selama di sini, mulai dari kalau bisa 2018 tapi jangan terlalu jauh, dari 2023 saya di awal pertama S2. Kemudian pesannya kepada mahasiswa yang lain yang juga sementara menyelesaikan atau sementara kuliah dan seterusnya. Mungkin silahkan. Baik, mungkin yang pertama untuk kesan dulu, tentu alhamdulillah karena tempat ini tentu sangat luar biasa, bukan hanya karena pendidikannya, bukan hanya pendidikan tentang Al-Quran, tapi juga pendidikan tentang bagaimana bersosialisasi, pendidikan tentang bagaimana bermasyarakat, tentang kemudian bagaimana perilaku kita terhadap orang tua. Ini didiajarkan semua. Karena saya anggap bahwa ilmu Al-Quran dan tafsir ini sudah menjadi rumah
kedua bagi saya sendiri. Karena setiap ketika selama jenjang S2 ini, alhamdulillah guru-guru kita, orang tua kita di sini, saya sudah anggap orang tua lah semua. Ketika lagi proses pendaftaran itu selalu didukung, dibantu. Betul-betul. Nah ini memang betul-betul luar biasanya dari Pasca sendiri karena selalu mensupport mahasiswanya, selalu mengcover, ya. Mulai dari pendaftaran sampai sampai sekarang. Jadi selama perkuliahan banyak hal yang berbeda dengan S1. Pertama dalam hal keilmuan dari dosen-dosen ini, orang luar biasa semua. Semua prop yang pas S1 itu kita belum pernah dapat kayak Prof Madam, Prof Abu Bakar. Rupanya baru itu kalau ini ternyata luar biasa. Ternyata banyak guru besar di sini S2. Dan itu sayangnya mungkin karena padat jadwalnya tidak sempat mengajar di S1 ya. Nah itu dari itu pertama. Yang kedua, dalam lingkungan pembelajaran. Wah, ini saya mendapatkan teman-teman yang luar biasa juga. Karena dari berbagai lulusan dari beberapa kampus, ada yang dari Mesir, ada dari Mahat, semua orang biasa. Jadi luar biasa. Jadi bukan hanya dalam proses pembelajaran, tapi mereka justru lebih banyak memberikan ilmu kita. Ilmu bukan hanya ilmu tentang kuliah, tapi ilmu kehidupan karena sudah ada yang berkeluarga. Sudah ada yang berkeluarga. Nah, itu kan menjadi hal yang berbeda sekali. Ketika di S1 kan di S1 kita tidak ada yang berkeluarga. Rata-rata dari pondok hampir jadi sama semua. Nah, kalau ada S2 kan dari berbagai kalangan datang. Ada orang yang sudah berkeluarga, dari luar negeri bahkan. Kemudian kita ketemu dalam satu kelas itu yang membuat itu suasana terasa berbeda. Kemudian tentu fasilitas lah. Ya, alhamdulillah karena kemarin saya anggap pasnya masih gedung lama itu. Kayaknya saya tidak dapat ini masalah ini. Alhamdulillah ternyata di tahun ini alhamdulillah kita bisa merasakan fasilitas yang luar biasa. Ini semacam ini kan terobosan baru ini sudah ada buat seperti ini. Betul. Dan itu luar biasanya orang tua kita semua di prodi itu justru mereka yang mendukung kita justru. Ayo sini. Nah ini yang kayak kita beda dari saat kayak kurang interaksi dengan anak. Nah kalau di sini kita lebih dianggap sebagai anak tuh. Ayo sini, semangat lagi. Dan tentunya di S2 ya harus lebih banyak lagi baca buku, harus lebih banyak mengkaji karena memang ya kita yang lebih dominan untuk meneliti atau menelusuri segala literatur yang ada. Dosen hanya memberikan arahan-arahan ini. Kemudian itu tadi kesannya. Iya, itu kesannya dari selama S2 ya. Tentunya dari 2003 itu banyaklah di sini orang-orang hebat yang kita dapat. Itu yang utama juga. Sangat karena berkesan. Iya, karena di sini orang-orang hebat semua bukan hanya karena dibilang dari luar kampus, tapi justru sudah banyak orang yang jadi istilahnya. Sudah orang yang menjadi terkenal, orang yang menjadi tokoh lah di kampung masing-masing. Terus kita berkumpul di sini. Kita kembali ke sini. Iya betul. Banyaklah ilmu yang kita dapat. Betul. Orang-orangnya terutama. Iya. Teman-teman semua ya. Kemudian pesannya lah. Pesan apa sih? Saya juga sebenarnya bukan motivator ya. Iya, tapi tips and tricks Pak, tips and tricks kenapa bagaimana bisa cepat selesai gitu. Cepat juga. Karena kan 1 tahun 9 bulan nih, wah. Ada yang lebih duluan. Lebih dulu daripada target yang diharapkan. Ya, pertama tentu tekun. Enggak, yang pertama lah tentu berbanyaklah dulu pertama beribadah doa. Betul. Karena semua ini tentu bukan karena diri kita, pasti karena Allah. Yang kedua karena doa-doa orang tua kita. Yang ketiga karena doa-doanya para dosen-dosen dan guru-guru kita. Dan yang keempat pasti karena doanya teman-teman semua. Betul. Yang pertama itu pasti harus pertama minta restunya ke guru-guru kepada orang tua kita. Iya. Nah yang kedua harus punya target. Harus target bahwa ini bulan ini harus semester ini harus sempro. Semester ini bulan ini harus hasil. Bulan ini harus wisuda. Jadi itu harus punya target. Dan ini yang paling susah, istiqomah. Iya deh. Artinya kadang kan kalau kita kadang-kadang di awal sudah membara-bara, sudah semangat, tiba-tiba besok ada lagi panggilan dari teman, nongki apa semua. Saya kan tidak salah juga. Iya. Ya.
Tapi harus tetap bahwa saya sudah punya target ini, saya harus punya tekad untuk bisa sesuai dengan target. Kalau tidak saya malu ini. Iya. Jadi kalau mau motivasi untuk kalau kayak begitu ya ingat orang tua, ya. Ingat ke depannya, apalagi yang sudah berkeluarga, ingat istri, ingat anak, untuk apa lagi. Ini juga kepada teman-teman yang kelas non-reguler untuk yang kuliah di luar. Ya, sekalipun kita ada di kampung, insya Allah prodi kita itu tetap terbuka. Artinya kalau mungkin bisa komunikasi dengan online, siapa tahu bisa mengajukan jurus secara online. Itu insya Allah guru-guru kita ini bisa untuk konsul online. Kepada contoh Ustaz Irham. Iya, itu sangat perkuliahan. Prodi kita. Iya, sangat sangat terbuka pada mahasiswa untuk yang ingin menyelesaikan, yang berkomitmen untuk menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Ya, insya Allah itu kalau kita ataukah mungkin teman-teman yang punya kesibukan mengajar di kampung, itu usahakan 1-2 bulan, kalau bisa 1 bulan lah cuti demi untuk menyelesaikan ini. Insya Allah bisa. Betul. Iya. Bisa itu. Karena artinya punya target Iya, harus ada target. Jadi memang kita harus karena dari awal kita sudah tekad bahwa mau S2, mau menyelesaikan ini, apa yang kita sudah mulai maka kita harus selesaikan di waktu itu. Betul. Jadi jangan tunggu moodnya ada, ya. Tapi munculkan itu pada diri kita bahwa kita sudah punya, karena sudah kita terjun di sini, konsekuensi dari hal itu ya kita harus selesaikan itu. Iya. Dan jangan lupa sering datang ke prodi. Nah itu yang paling penting itu karena kapan kita di kamar, kapan kita biar ada kemauan. Kalau kita ngeblank juga, karena itu juga paling sering dialami mahasiswa S2 karena jarang ke prodi, jarang ke kampus, jarang ke perpus, ya kan? Itu jadi yang tidak terbuka tidak ketemu dengan teman-teman yang selesai dan seterusnya dan sebagainya. Jadi lebih sering lah kumpul-kumpul dengan teman-teman di prodi ataukah di luar yang juga sama-sama ikut menyelesaikan karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Iya, betul. Kalau di kamar tidak selesai apa-apa. Iya. Kalau di kamar itu sudah buka laptop baru ada chat masuk dibuka, langsung lari ke Instagram, scroll sampai selesai, tidak ada. Karena saya alami itu, pokoknya saya alami juga itu. Tapi karena saya punya target bahwa saya harus selesai di sini, saya selesaikan dengan ini. Intinya bukan karena diri kita ya, tapi tetap karena teman-teman, orang tua kita, guru-guru kita yang selalu mensupport kita. Betul. Ya, jadi itu saya deh. Iya. Jadi ya itulah tadi teman-teman sekalian, bagaimana latar belakang narasumber kita atau tamu kita pada kesempatan kali ini yang sangat luar biasa. Bagaimana pengalamannya, cara mencari judulnya, hasil penelitian dan sebagainya, dan juga pesan dan pesannya tadi kita sudah dengar semua. Tapi satu kalimat untuk hasil dari penelitian ini, untuk pembacaan nanti kalau bisa jadi referensi, yaitu tentunya diharapkan semoga perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai al-khoti'ah ini menjadi pembelajaran agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut, agar kelak nantinya kita semuanya ketika kita sudah menghindari perbuatan ini, kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh, bukan bersama dengan orang-orang yang salah. Bersama orang yang saleh, bukan bersama orang yang salah. Orang-orang yang salah, betul sekali. Ya mungkin cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Tetap saksikan terus Hamim Channel dengan video-video terbarunya. Begini, Saudara Rahmat. Kita itu kalau mau mengakhiri sebuah segmen, kita ada slogannya gitu. Apa Jadi kalau saya bilang Al-Quran Revolution, rahmatan lil alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Al-Quran Revolution, rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.